Halo semua, perkenalkan nama saya Indah Ihsan Wahyuni dengan NIM 19095111025 dari kelas A, Program Studi Pendidikan Dokter Hewan, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari mata kuliah Bakteriologi dan Mikologi Veteriner, yaitu materi sterilisasi, antiseptik, dan desinfektan. Pada materi ini akan dibahas mengenai metode yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan dari mikroorganisme maupun membunuh mikroorganisme tersebut, seperti bakteri, baik dalam bentuk vegetatif maupun spora. Masing-masing dari metode yang digunakan memiliki keunggulan dan kelemahannya tersendiri. Sebelum lebih jauh ke materi, ada baiknya kita mengenal beberapa istilah yang digunakan dalam materi ini, yaitu sterilisasi, antiseptik, dan desinfektan. Istilah pertama yaitu sterilisasi. Sterilisasi adalah suatu proses untuk membebaskan suatu alat atau bahan dari seluruh mikroorganisme, baik itu yang patogen maupun yang apatogen, baik dalam bentuk vegetatif maupun dalam bentuk spora. Kemudian antiseptik. Antiseptik adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan hidup, seperti permukaan kulit dan membrana mukosa. Antiseptik yang digunakan secara sistemik dinamakan dengan antibiotik. Yang ketiga ada desinfektan, yaitu senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme pada alat ataupun benda mati, seperti untuk mendesinfeksi ruangan, meja, kandang, dan peralatan-peralatan yang ada di dalam kandang. Sterilisasi. Apa sih tujuan sterilisasi itu? Tujuan sterilisasi yaitu untuk membunuh mikroorganisme pada alat atau bahan. Metode sterilisasi sendiri dilakukan dengan dua cara, yaitu secara fisikal dan secara kimia. Secara fisikal, yang pertama yaitu dengan sinar matahari. Namun tidak semua sinar matahari dapat digunakan sebagai media untuk sterilisasi, melainkan sinar matahari dengan panjang gelombang 2000 sampai 2800 Armstrong. Kemudian ada temperatur. Beberapa jenis bakteri tidak tahan terhadap suhu yang ekstrim, sehingga pada suhu minus 4 derajat Celcius sampai dengan minus 70 derajat Celcius, pada suhu ini seluruh aktivitas dari sel bakteri terhenti. Kemudian ada dehidrasi, yaitu penghilangan mikroorganisme pada makanan dengan pengurangan kadar air. Contohnya pada pembuatan dendeng. Kemudian ada tekanan osmotik. Umumnya tekanan osmotik ini dikombinasikan dengan peningkatan temperatur pada alat yang dinamakan autoclave. Dilakukan dengan tekanan 15 lbs, suhu 121 derajat Celcius, dan dilakukan selama 15 menit. Kemudian yang terakhir adalah sterilisasi kering. Dilakukan dengan pemanasan pada suhu yang tinggi dan ditujukan untuk alat-alat yang tahan panas. Selain secara fisikal, ada juga sterilisasi secara kimia. Namun sterilisasi alat secara kimia ini akan dijelaskan secara mendetail pada materi antiseptik dan desinfektan. Antiseptik adalah bahan kimia yang tujuan penggunaannya untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme pada jaringan hidup. Ada 6 jenis antiseptik yang akan saya jelaskan, yaitu pertama hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida memiliki sifat kimia berbentuk cairan, berwarna bening, putih kebiruan, dengan sedikit lebih kental dari air. Mekanisme kerja dari hidrogen peroksida ini yaitu mengoksidasi mikroorganisme sehingga mikroorganisme tersebut terbunuh. Kemudian untuk spora, konsentrasi dari hidrogen peroksida yang digunakan yaitu 10 sampai dengan 30%, dan digunakan sebagai antiseptik. Hidrogen peroksida konsentrasinya yaitu 3%. Kemudian garam merkuri. Garam merkuri atau merkuri klorida atau yang kita kenal dengan air raksa merupakan senyawa yang sangat kuat, dan untuk penggunaan sebagai antiseptik digunakan konsentrasi yang sangat rendah, yaitu 0,1% atau 1 per mililiter. Garam merkuri
memiliki tingkat toksisitas yang tinggi, baik itu pada ginjal, paru, jantung, maupun otak, bahkan dapat menimbulkan kebutaan, sehingga jarang digunakan sebagai antiseptik dan lebih sering digunakan sebagai desinfektan. Kemudian ada asam boraks. Asam boraks sendiri penggunaannya untuk antiseptik itu 1:20 di mana dilarutkan di dalam air, kemudian digunakan sebagai obat tetes telinga, yaitu untuk mengobati otitis eksterna. Untuk penggunaannya sebagai antiseptik, asam borak ini sangat baik. Namun, ada beberapa oknum tidak bertanggung jawab yang menggunakan asam borak sebagai pengawet dalam makanan, karena dapat meningkatkan daya simpan dari makanan tersebut dan meningkatkan kekenyalannya. Namun, penggunaan boraks pada bahan makanan sangat berbahaya karena bersifat karsinogen. Kemudian yang keempat itu ada triloksan. Triloksan umumnya kita temukan pada sabun, obat kumur, dan deodoran. Spektrum kerja dari triloksan ini sangat luas dengan tingkat toksisitas yang rendah. Mekanisme kerja dari triloksan ini yaitu menghambat sintesa lipid dan membran sel bakteri sehingga bakteri menjadi lemah dan mati. Yang kelima ada alkohol. Senyawa yang termasuk alkohol yaitu senyawa yang memiliki gugus atom hidroksil yang terikat pada atom C. Untuk penggunaan sebagai antiseptik, alkohol digunakan pada konsentrasi 70%. Kemudian ada ripanol atau antiseptik yang terakhir. Ripanol digunakan sebagai cairan antiseptik untuk mengompres luka maupun kulit, bekerja dengan menghambat pertumbuhan dari kuman. Kemudian desinfektan. Desinfektan adalah bahan kimia yang tujuan penggunaannya itu untuk membunuh mikroorganisme pada alat, kandang, maupun peralatan yang ada pada kandang. Ada 5 jenis desinfektan. Yang pertama adalah alkohol. Alkohol yang dimaksud di sini adalah turunan seperti etanol, isopropanol. Turunannya memiliki sifat non-korosif, tapi memiliki efek kaustik. Kemudian ada aldehid. Aldehid seperti formaldehid, paraformaldehid, glutaraldehid memiliki mekanisme kerja dengan mendenaturasi protein sel bibit penyakit. Kelebihan dari aldehid sendiri yaitu spektrumnya yang luas, stabil, persisten, biodegradable, dan cocok untuk desinfeksi beberapa material peralatan. Kelemahan dari aldehid sendiri yaitu mudah mengalami resistensi, berpotensi sebagai karsinogen, dan bisa merusak mengiritasi serabut lendir. Yang ketiga ada oxidizing agent. Oxidizing agent sendiri yang umum digunakan adalah hidrogen peroksida, iodin, dan kloramin T. Mekanisme kerjanya yaitu mengganggu struktur dan proses sintesis protein serta asam nukleat. Efektif oxidizing agent ini efektif untuk bakteri, virus, dan jamur, namun bersifat korosif terhadap logam. Yang keempat ada fenol, misal kresol. Mekanisme kerja dari fenol ini dengan cara merusak lapisan lipid pada membran plasma dari mikroba. Yang kelima ada amonium quaternary atau quartz. Turunan seperti benzalkonium chloride, benzetonium chloride, cetrimide, dan demipenbromida memiliki efek bakteriostatik dan bakterisidal terhadap bakteri gram positif dan bakteri gram negatif, jamur, serta protozoa, tetapi tidak berefek pada bakteri pembentuk spora dan virus tidak beramplop. Keunggulan dari quartz ini yaitu toksisitas rendah, kelarutan dalam airnya yang besar, stabil dalam larutan air, tidak berwarna, dan non-korosif terhadap logam. Faktor yang perlu diperhatikan dalam penggunaan desinfektan. Yang pertama, jenis bibit penyakit. Tiap golongan desinfektan memiliki target mikroorganisme tertentu, sehingga untuk penentuan
penggunaan dari desinfektan sendiri tidak dapat dilakukan secara acak, melainkan diperhatikan dari jenis mikroorganisme yang ingin dibersihkan atau ingin disterilisasi. Yang kedua ada sifat kimia dan formulasi. Kombinasi dengan surfaktan sangat dianjurkan dalam penggunaan desinfektan karena surfaktan dapat menurunkan tegangan dari permukaan sel bibit penyakit sehingga desinfektan dapat lebih mudah dalam membasmi mikroorganisme. Kemudian dosis pemakaian. Untuk dosis pemakaian sendiri dapat dilihat pada kemasan dari desinfektan itu. Khusus untuk desinfektan kandang, aturan pemakaiannya yaitu tiap milimeter persegi digunakan 300 ml. Kemudian waktu kontak. Semakin singkat waktu kontak antara desinfektan dengan mikroorganisme, maka semakin baik. Untuk desinfektan golongan quartz dan oxidizing agent itu waktu kontaknya itu 10 sampai dengan 30 menit. Faktor selanjutnya yaitu yang kelima yaitu materi organik. Materi organik yang dimaksud di sini adalah darah, sisa feses, dan lendir. Sebelum melakukan desinfeksi terhadap kandang, alangkah baiknya dibersihkan dulu sisa-sisa materi organik yang terdapat dalam kandang karena sisa-sisa ini dapat menurunkan efektivitas dari desinfektan. Kemudian suhu. Suhu yang tinggi dapat menurunkan efektivitas desinfektan. Contohnya yaitu oxidizing agent yang menguap lebih cepat apabila di suhu yang tinggi. Yang ketujuh ada pH. Untuk penggunaan desinfektan sendiri bekerja pada pH tertentu. Seperti oxidizing agent yang bekerja pada pH asam hingga netral dan golongan quartz yang bekerja pada pH basa sampai netral. Untuk pelarut sebaiknya menggunakan pH netral agar desinfektan dapat bekerja secara maksimal. Dan yang faktor terakhir yaitu kesadahan pelarut. Kesadahan adalah keseimbangan antara kandungan kalsium dan natrium yang terdapat dalam air. Tingkat kesadahan yang tinggi menurunkan potensi dari desinfektan, terutama untuk golongan quartz dan oxidizing agent. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi saya. Sampai jumpa.